Jadi kejar-kejaran dokter matanya sama penemuan kasus kataraknya. Jangan sampai penemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita, yaitu Capcin, cuap-cuap informatif. Bertemu lagi dengan saya Mei, semoga nggak bosan ya ketemu saya terus. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dokter spesialis mata nih, Dokter Tiara. Halo dok. Halo, selamat pagi Mbak. Nah, di samping Dokter Tiara ini adalah Ibu Sri Rahayu. Beliau ini penanggung jawab Vision Center di Puskesmas Bagu. Halo Ibu. Halo juga Mei. Nah, hari ini kita mau membahas tentang penyakit mata, yaitu katarak ya Bu ya dok. Ya. Nah, dok, apa sih katarak ini dok Iya. sebenarnya? Jadi memang katarak ini merupakan penyakit mata ya, yang banyak diderita memang lansia akibat dari kekeruhan lensanya. Jadi lensanya itu tampak putih dari depan gitu Mbak. Dan memang katarak ini merupakan penyakit mata kedua terbesar di dunia yang bisa mengakibatkan kebutaan. Setelah kelainan refraksi seperti itu. Jadi apa sih dok yang dirasakan kalau kita terkena katarak nih? Jadi memang kalau terkena katarak biasanya pasien atau penderita itu akan mengeluhkan pandangannya kabur. Bisa satu mata ataupun dua mata. Kaburnya khas dia timbulnya perlahan-lahan, jadi nggak langsung kabur. Kemudian terasa seperti berkabut melihatnya, atau kalau misalnya dia masih tipis dan letaknya yang kekeruhannya itu di belakang, dia itu bisa menimbulkan keluhan juga silau, apalagi saat berkendara di malam hari. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda atau gejala seperti itu, lebih baik langsung diperiksakan ke Vision Center ya Bu ya. Oh iya Bu, kenapa sih ada Vision Center? Apa karena ada katarak ini? Apa gimana nih Bu? Terima kasih. Vision Center ada sebenarnya. Ada sejarahnya sedikit sebenarnya. Kami dulu pernah dilatih, kemudian kami membentuk desa sehat mata. Kemudian terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan. Kami saat itu membentuk klinik mata dulu sebagai wadah untuk pelayanan kasus mata yang tinggi itu. Berarti dulu namanya klinik mata ya? Klinik mata melatih dulu. Setelah itu dilihat sama ada yayasan yaitu FHF melihat kami kok kasus di NTB tinggi sekali, terutama di Puskesmas Bagu. Akhirnya kami difasilitasi untuk membuat Vision Center. Dalam hal ini Vision Center pelayanan yang Vision Center itu adalah unit pelayanan kesehatan mata masyarakat yang berada di Puskesmas Bagu. Yang di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Nomor Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kemenkes bekerjasama dengan FHF saat itu. Nah, pelayanan mata yang ada di Vision Center itu sendiri ada screening mata, ada pelayanan rujukan kasus operasi katarak, ada pelayanan trauma mata dokter ya, kalau ada kunjungan dokter juga, terus ada pelayanan kacamata. Dan ada juga pemberian kacamata gratis bantuan dari FHF. Ya. Yang dapat gratis itu yang gimana? Itu tidak setiap waktu. Kadang-kadang ada bantuan baru kita bagi. Kami sudah membagikan kacamata gratis itu ke masyarakat di wilayah Puskesmas Bagu, terutama untuk kader, untuk kadus-kadus. Untuk tahap awal sudah selesai. Ya. Nah, mungkin kalau ada kacamata, misalnya orang mengalami gangguan kacamata, ya harus kebetulan kami bekerja sama dengan optik JM Optik di Mataram. Kami juga menyediakan pelayanan kacamata bagi masyarakat umum untuk pengadaan kacamata. Dan kami di Vision Center juga menerima pelayanan BPJS di dalam wilayah Puskesmas dan di luar wilayah Puskesmas. Oh, berarti kalau misalnya nih nanti kita minus tuh Bu, terus kita perlu kacamata gratis nanti juga kacamatanya kalau pakai BPJS. Kami belum bekerja sama dengan BPJS. Kalau untuk sementara sih ke depan kami akan usahakan bekerja sama dengan BPJS. Kalau untuk sementara ini pelayanan kacamata kami untuk masyarakat umum ya beli sendiri dulu dengan harga yang murah tentunya.
Terus Bun, berarti yang sering ditemui ini kasusnya katarak. Jadi penting sekali ya peran dari Vision Center Puskesmas Bagus sebagai wadah yang terintegrasi. Jadi ada kerjasama. Mungkin masyarakat nggak tahu, tapi kadernya yang menjemput bola. Jadinya kadernya yang mengantarkan ke Vision Center supaya diperiksa, sehingga bisa sedini mungkin diketahui bahwa pasien tersebut menderita katarak, dan supaya pasien tersebut juga mendapat tata laksana seperti dibersihkan kataraknya seperti itu ya Mbak ya, supaya dia bisa lebih jelas melihatnya, harapannya gitu, dan bisa menurunkan angka kebutaan akibat katarak. Itu yang penting, karena kalau misalnya katarak itu pasti bertambah setiap tahunnya ya Mbak, apalagi kalau yang tidak terdeteksi ya Bu ya. Betul. Iya. Jadi kejar-kejaran dokter matanya sama penemuan kasus kataraknya, jangan sampai penemuannya yang lebih banyak tapi operasinya lebih sedikit ya kan. Nggak selesai-selesai nanti Mbak. Apalagi WHO itu ada program ya Mbak, lanjutan dari Vision 2020, ada The Right to Sight tahun 2023 ini menurunkan angka kebutuhan dari katarak dan dengan meningkatkan jumlah operasi katarak seperti itu. Terus Dok, kenapa orang katarak itu bisa mengalami kebutaan nih Dok? Nah, itu karena terlambat ya, istilahnya terlambat. Sebenarnya kalau misalnya ditemukan sedini mungkin, katarak itu bisa dia treatable, dia avoidable, dia bisa diobati, yaitu dengan cara operasi. Untuk sementara sampai saat ini belum ada pengobatan baik cara minum ataupun tetes yang untuk menghentikan atau menghilangkan katarak. Jadi memang satu-satunya cara adalah untuk dibersihkan atau dioperasi. Nah, kemudian kalau misalnya dia terlambat ditemukan, katarak itu bisa menimbulkan komplikasi lain seperti tekanan bola matanya tinggi, kemudian sampai lensanya lepas ke depan ataupun ke belakang, itu juga bisa terjadi. Enggak. Dan kalau misalnya sudah komplikasi itu lebih sulit lagi kalau misalnya untuk mengembalikan itu. Iya, dan komplikasi, istilahnya kalau komplikasi ya memang lebih sulit. Apabila ada kasus katarak seperti ini, kami di Vision Center juga melakukan penata laksanaan untuk rujukan kasus katarak. Pertama-tama yang kami lakukan apabila ada kasus katarak adalah setelah dideteksi atau dikirim dari Posga ini, kan wilayah kita ini Posyandu Keluarga, terus bagus ini Bu, ada PTN juga di sana, mereka mengirim kader-kader mengirim kasus katarak. Kami di Puskesmas Bagus diperiksa perawatnya, dokternya, kemudian kami harus periksa gula darah, tensinya harus aman dulu. Karena tadi sudah dijelaskan sama Bu Dokter, Dokter Tiara, katarak itu penyebabnya bisa kencing manis, bisa hipertensi. Nah, kalau mau dioperasi, distabilkan dulu gula darah sama tensinya. Gula darahnya tidak boleh lebih dari 200 mg/dl. Tensi tidak boleh lebih dari 140-160. Nah, setelah itu apabila kami menjadwalkan operasi katarak itu sendiri. Kalau dia punya BPJS, dia akan ditanggung oleh BPJS. Kami rujuknya ke pusat pelayanan tingkat tinggi, misalnya rumah sakit. Kalau dia tidak punya BPJS, kami akan membuat daftar tunggu di buku register kami, by name, by phone, sehingga kalau ada kasus-kasus katarak, kami akan telepon kembali pasien-pasien yang operasi katarak dan kami rujuk untuk dilakukan tindakan operasi katarak bersama Perdani, Rumah Sakit Mata, dan dokter-dokter spesialis mata lainnya. Tapi Bun, saya tuh pernah ketemu kan sama penderita katarak nih di Posga. Terus saya bilang, ayo periksa ke Puskesmas Bagus, nanti dioperasi biar bisa lebih lihat lagi gitu kan. Tapi katanya takut itu Bu. Ini banyak pengalaman kami. Kenapa dia takut? Kadang-kadang mereka mikir dikira operasi katarak itu bola mata itu dikeluarkan, dibersihkan keluar. Satu itu yang membuat mereka takut. Tapi nggak apa-apa Bu, namanya masyarakat ya, ada karena ketidaktahuan. Nanti rujuk aja ke Vision Center, di situ kami akan menjelaskan bagaimana cara operasinya, lama operasinya, apa-apa yang tidak boleh dilakukan, apa-apa yang tidak boleh dilakukan setelah dioperasi. Kalau seandainya sedini mungkin ditemukan,
hasil operasinya juga akan lebih bagus, prognosenya juga akan lebih bagus, dokter ya. Betul. Untuk masalah katarak, oleh sebab itu lebih cepat lebih baik. Kalau Jadi sebenarnya operasinya tuh prosesnya gimana? Jadi seperti ini, setelah diperiksa dan memang ditentukan bahwa itu katarak dan harus dioperasi dengan gula darah dan tensinya sudah terukur dan terregulasi, biasanya memang kita jelaskan prosedurnya. Jadi di awal itu kita ganti baju operasi, habis gitu ditetes mata untuk biosnya memang lokal. Jadi pasiennya memang sadar, tapi tidak terasa sakit. Setelah ditetes, baru diberikan obat suntikan lewat untuk menghilangkan rasa sakit, anestesi yang lebih dalam ya. Jadi sama sekali tidak sakit, tidak ada sakit, tidak terasa. Iya, pasien hanya untuk diminta lihat ke arah lampu. Setelah itu dokter akan melakukan. Apalagi sekarang ada teknologi yang laser itu ya, yang vekoemulsifikasi, yang biasanya orang-orang kenalnya laser ya. Jadi dia udah 5-10 menit selesai. nggak lama, Mbak. Terus jadi dibersihkan, bukan dicongkel, hanya dibersihkan. Terus habis itu ditanam lensa tanam. Itulah yang untuk menggantikan fungsi lensa dari mata manusia ya, supaya bisa melihat jauhnya. Nanti setelah operasi baru harus tetap kontrol juga sesuai dengan pantangannya apa aja nanti sudah dijelaskan. Terus habis itu kontrol untuk melihat hasil operasinya. Nanti kalau misalnya butuh kacamata untuk baca dekat juga diukur gitu. Berarti masyarakat jangan takut ya, cuman Iya, butuh bukan 5 dicongkel ya, pemirsa. Terus dok, aduh apa ya? Penyebabnya tadi belum ya dok ya? Kalau penyebab itu tadi faktor risiko ya biasanya memang Singkat. ya. Aku ulang ya berarti. Terus dok, itu kan berbahaya sekali ya, berarti katarak bisa menyebabkan kebutaan ya. Iya. Jadi sebenarnya penyebabnya ini apa sih dok? Iya, kalau penyebab biasanya memang paparan sinar UV. Biasanya pencegahannya ya walaupun nggak 100%, mungkin pakai kacamata pelindung UV. Kan banyak ya mata pencahariannya yang di laut. Jadi kalau misalnya mataharinya ada 4, masih terlindungi. Oh, pakai kacamata fotokromik itu bisa dok? Kalau fotokromik biasanya yang silau ya. Jadi ada yang pelindung UV 400 biasanya lensanya khusus gitu. Terus habis itu penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya steroid ataupun obat tetes. Kalau beli sendiri itu harus pengawasan dokter mata. Jangan beli sembarangan. Tanya ke apoteknya, mata merah nih, dikasih apa ini, terus dipakai terus karena enak, nggak merah-merah lagi kan, akhirnya timbul katarak. Bisa jadi. Jadi hati-hati penggunaan obat tetes mata, jangan sembarangan. Kemudian juga kalau misalnya remaja itu juga bisa timbul katarak. Kalau misalnya ada yang nakal nih pakai alkohol, itu juga bisa menimbulkan katarak. Kemudian juga kalau misalnya dia ada riwayat keluarga, terus habis itu ada bawaan, biasanya keturunan gitu ya, ada misalnya penyakit tertentu, misalnya lupus, itu juga kalau misalnya pengobatan steroid itu juga bisa menimbulkan katarak. Jadi penyakit yang obatnya pakai steroid itu penyakit apa aja nih dok? Jadi kalau penggunaan steroid, baik itu tetes, minum ataupun hirup, kan banyak tuh penyakit sistemik ataupun mata yang menggunakan steroid juga. Asal penggunaan steroid itu dipantau dengan dokter yang berkompeten, entah itu dokter penyakit dalam atau dokter mata atau dokter lainnya, itu ya harus sesuai dengan anjuran dokter, dosisnya tepat, pemberiannya tepat, waktunya juga tepat ya Bu ya. Tidak sembarangan juga, terutama yang orang-orang rematik. Betul. Piroksika itu bisa menyebabkan lama-lama bisa menyebabkan katarak. Jadi harus betul-betul dipantau ya Bu ya. Nah, untuk penjagaan sehingga tidak terjadi penyakit mata, misalnya yang paling pertama adalah pakai pelindung mata kayak dokter tadi itu. Terus yang kedua, makanan ya harus berbanyak buah dan sayur, tinggi kalori, tinggi protein. Dan anak-anak kan biasa, anak-anak muda itu malas makan sayur, risiko terjadi
kerusakan pada mata. Yang paling penting sekarang era digital ini, Betul. kelainan refraksi akan jauh lebih Tinggi ya. karena anak-anak selalu pakai gadget, selalu sedikit-sedikit pakai HP. Lihat HP. Nah, itu juga harus dilatih istilahnya rule 20-20. Oh iya. Ya, misalnya kalau udah 20 menit lihat HP, dia sejarah 6 meter selama 20 detik. Itu juga. Terus yang apabila menemukan kasus-kasus katarak, apabila menemukan kasus katarak, segera rujuk ke fasilitas terdekat. Dan untuk penjagaan tambahannya juga, apabila terjadi ada kasus-kasus mata, jangan lupa periksa ke Vision Center. atau ke dokter spesialis tiap 6 bulan sekali. Betul. Benar ya. Walaupun kita tidak mengalami kelainan, apalagi yang ada mengalami keluhan pada mata. Betul sekali. Jadi wajib dijaga, wajib aware terhadap gejala-gejala yang timbul supaya segera terdeteksi dan bisa tertangani. Terus dok, saya juga pernah baca tuh katanya ada bayi yang mengalami katarak nih dok. Iya. Kok bisa nih dok? Iya, betul sekali. Kok bayi-bayi udah bisa katarak gitu ya. Jadi betul, ya. katarak pada bayi itu memang bukan sering ya, memang jarang, tapi bisa terjadi. Kalau misalnya ibunya saat hamil terkena infeksi. Biasanya memang ada putih-putih di mata. Bisa muncul pada saat lahir, misalnya dari awal lahir dia udah muncul putih-putih, atau mungkin beberapa bulan setelah lahir, 3 bulan, 6 bulan baru kelihatan ada putih-putihnya, itu juga bisa. Namun katarak pada bayi itu memang kan perlakuannya khusus ya Mbak ya, jadi harus diperiksa semuanya, diperiksa dari depan sampai belakang. Jadi memang kalau misalnya bayinya, kok ada putih-putih, ya harus diperiksakan, karena memang belum tentu putih-putih itu katarak, ada penyakit lainnya yang memang menyerupai katarak pada bayi. Kemudian juga kalau misalnya ibunya sudah tahu, apalagi kalau misalnya katarak putih-putihnya di satu mata, itu malah harus lebih awal tertanganinya. Karena kalau misalnya enggak, dia bisa ketinggalan. Mata yang satu bagus nih, ada stimulasi, enggak keruh, enggak ada kataraknya. Tapi mata yang ada kataraknya dia kasihan ketinggalan. Kalau misalnya ketinggalan terlalu lama, itu juga bisa memperburuk prognosis atau nanti kemampuan penglihatan di sebelah matanya itu. Berarti katarak ini harus dicegah dari hamil ya dok? Iya ya, apa sih infeksinya ibu hamil ya itu tadi, toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes. Jadi kalau misalnya ibunya flu nih, demam, terus habis itu timbul ruam-ruam di sekujur tubuh, itu ya harus diperiksakan, ikut ANC tiap bulannya. Terus kalau misalnya ada keluhan ya harus bilang ya Bu ya, supaya bisa ditangani. Dan apabila banyak ada kok kasus di Vision Center kemarin berkunjung, anak sekitar umur 2 tahun. Itu katarak juvenalis dia, katarak bawaan lahir. Nah, itu perlu tata laksana, dia nanti tidak perlakunya tidak seperti katarak orang dewasa. Dia akan dilakukan operasi paliatif istilahnya. Dia perlu perencanaan khusus. Bukan berarti tidak bisa ditangani. Makanya selama ini kadang-kadang tunggu besar dulu. Kalau dia sudah diajak operatif, misalnya sudah bisa dibilang sudah mengerti apa yang kita perintahkan, bisa segera dilakukan operasi. Betul. Oh iya Mbak, ada juga penyebab katarak yang jarang sekali ya. Misalnya habis kena pukul. Nah, kena trauma benturan di mata itu meningkatkan kejadian terjadinya katarak. Terus yang kedua, yang jarang lagi nih, orang habis kesetrum. Itu juga bisa. Iya. Berarti Bu Dokter kalau pasiennya udah di stroke, ke stroke berarti harus diperiksa dong. Iya betul, harus diperiksa. Apalagi kalau ada keluhan kabur. Memang tidak terjadi saat itu juga, bisa pelan-pelan seperti itu. Unik memang katarak ini, tapi bisa ditangani seperti itu ya. Ada yang mengatakan katarak itu bisa disebabkan karena peningkatan berat badan. Nah, oleh sebab itu PTM itu berperanan penting dalam pencegahan katarak. Berarti berat badan harus dijaga dengan melakukan pola hidup sehat dan bersih. Betul, ikut senam ya Bu, ada kan senam lansia. Ya, ada tubuh PTM melakukan senam tiap hari Jumat di Puskesmas Batu.
ini. Iya betul. Tapi senamnya jangan siang-siang biar nggak kena UV. Harus bangun pagi ya, Wi. Karena kita jam 7 sudah mulai, karena Betul. pagi kita harus masuk jam 7 dan kita senam sampai jam 8. Iya. Ya. Salah satu. Dan pasien-pasien prolanis, pasien-pasien yang teman-teman juga ikut olahraga di sini. Iya. Yep. Dan jangan lupa informasi kepada masyarakat, Vision Center itu ada kunjungan dokter spesialis selama 2 kali dalam 1 bulan. Di Jumat minggu kedua dan Jumat minggu keempat. Dan kami juga menyiapkan pelayanan pemeriksaan oleh tenaga refraksionis, yaitu pemeriksaan kacamata oleh tenaga ahli. Betul sekali. Bisa juga beli kacamata di Vision Center ya, Bu. Bisa untuk pasien umum. Jangan khawatir, murah meriah. Jadi lebih dekat ya akses kesehatannya. Untuk masyarakat, Iya. mendekatkan pelayanan kepada Betul. masyarakat. Sehingga kasus kebutaan, terutama kelainan refraksi bisa ditanggulangi di puskesmas. Jadi langkah pencegahannya kan tadi pakai kacamata ya, Dok, ya. Ya. Kalau sering luar. Kalau misalnya kita yang di dalam-dalam nih, Dok. Di dalam-dalam itu juga jangan merasa aman, Pak, kan sinar UV itu kan bisa dari pantulan ya, Mbak ya. Cuma memang kalau misalnya siang hari panas mungkin ya ruangannya ada ditutup gitu ya. Cuma mungkin memang kecil sih paparan sinar UV-nya, paling besar memang sinar UV yang dari luar yang langsung secara langsung itu bisa mempercepat terjadinya katarak. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin, siapa tahu ternyata bukan karena UV-nya, ternyata gula darahnya tinggi, tensinya tinggi. Turunan juga. Iya betul. Jadi Soalnya harus Bu waspada. dokter, kemarin ada riwayat satu keluarga yang datang berobat itu anaknya dia katarak. Ibunya juga diperiksa katarak, bapaknya juga katarak. Akhirnya saya bilang saya sisir keluar boleh, ternyata ada sekitar 4 orang yang sudah dioperasi, yang bisa dioperasi katarak. Berarti walaupun tidak secara langsung, kadang-kadang bisa kita faktor keturunan juga bisa mempengaruhi terbentuknya katarak. Betul sekali. Mungkin harapannya juga supaya dengan adanya Vision Center ini supaya bisa menurunkan angka kebutaan, baik itu karena penyakit katarak ataupun kelainan refraksi atau yang lainnya ya. Tidak perlu jauh-jauh ke Betul, lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat bisa pakai BPJS. Iya betul sekali, Bu. kalau ada keluhan mata bisa ikut posyandu dulu, Ya, nanti di kita kasih posya rujukannya, Bu. dulu, di training di sana dulu, kemudian teman-teman posya akan mengirim ke Puskesmas Bagu, daftar di loket dulu, keluhan bilang aja di sana mau periksa mata, nanti teman-teman di loket akan mengarahkan ke Vision Center, di sana akan diperiksa lebih lanjut. Tapi nih pemirsa, kalau misalnya ada ragu nih, kok aku malu ya menghubungi kader, kok aku malu ya ke Vision Center, itu bisa di screening di rumah sendiri. Caranya gimana? Mungkin kalau misalnya kakeknya nih kabur, tapi anaknya nggak tahu gimana caranya, tinggal tutup satu mata, habis itu latihan hitung jari ya, Bu ya, dari jarak 1 meter itu bisa nggak? Kalau nggak bisa mundur 2 meter. Hitung jari berapa Bu, Pak, gitu ya. Tapi sambil tutup satu mata tanpa kacamata. Kalau misalnya ditemukan di jarak mungkin 3 meter saja tidak bisa, harus segera diperiksakan. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Sederhana sekali caranya, semuanya juga bisa. Jadi memang harus care sama anggota keluarganya sendiri supaya dapat tertangani. Ya. Periksalah orang-orang terkasih Anda. Iya, love your eyes. Ibunya, bapaknya, kakek, nenek. Betul. Pengalaman pribadi saya juga, anak saya ternyata ada yang kelainan refraksi. Nah, oleh sebab itu butuh apa istilahnya dukungan. Betul. Periksalah keluarga Anda, mungkin ada kelainan mata. Kalau ada keluhan mata, silakan berkunjung ke Vision Center PPD Puskesmas. Jagalah mata. Jaga mata hati dan mata luar. Biar bisa melihat keindahan. Iya, betul. Mata adalah jendela dunia.
Iya. Cintai matamu. Soalnya tanpa mata sehat kita tidak bisa merasakan kasih sayang dari orang-orang yang terdekat. Oleh sebab itu, apabila ada keluarga yang mengalami katarak, bawa berkunjung ke puskesmas terdekat, walaupun tidak di puskesmas baru, di mana di fasilitas terdekat, karena kita bantu, kita kembalikan penglihatan mereka sehingga dia bisa merasakan indahnya dunia kembali. Oke, terima kasih Bu Dokter. Terima Tiara. kasih Mbak Mei, Bu Ayu. Sangat bermanfaat sekali ya tentang katarak ini. Semoga teman-teman yang di rumah bisa lebih lebih care lagi untuk menjaga mata kita. Oke, terima kasih. Sekian dulu podcast kita kali ini. Buat teman-teman yang masih mau bertanya nanti bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat malam. Oke.